Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arif Rio Ardiansyah. Di sini saya akan membahas tentang Sungai Bengawan Solo. Sungai Bengawan Solo merupakan sungai terpanjang di Pulau Jawa dengan mempunyai dua hulu sungai, yaitu di daerah Pegunungan Sewu, Wonogiri, dan Ponorogo, yang kemudian bermuara di daerah Gresik. Pada masa lalu, sungai ini pernah dinamakan sebagai Wuluyu, Wulayu, ataupun Semanggi. Bengawan dalam bahasa Jawa berarti sungai yang besar. Aliran Bengawan Solo masa kini terbentuk kira-kira 4 juta tahun yang lalu. Sebelumnya terdapat aliran sungai yang mengalir ke selatan, diduga dari hulu yang sama dengan sungai yang sekarang. Karena proses pengangkatan geologis akibat desakan lempeng Indo-Australia yang mendesak daratan Jawa, maka aliran sungai beralih ke utara. Sungai ini panjangnya sekitar 548,53 km dan mengaliri dari dua provinsi yaitu Jawa Tengah dan Jawa Timur. Daerah yang dilalui meliputi 3 bagian, yaitu yang pertama ialah daerah hulu. Daerah ini mayoritas meliputi daerah Hulu Kali Tenggar, Hulu Kalimuning, Hulu Waduk Gajah Mungkur, serta sebagian Kabupaten Wonogiri dengan penampang sungai yang berbentuk huruf V. Vegetasi pada daerah ini didominasi oleh tumbuhan akasia. Aktivitas yang banyak dilakukan di daerah ini adalah pertanian, seperti padi dan kacang tanah. Dinding sungai pada daerah ini rata-rata bertebing curam dan tinggi. Karena banyak digunakan untuk pertanian, daerah sekitar sungai pada bagian ini banyak mengalami erosi dan sedimentasi yang cukup tinggi. Kemudian di daerah tengah. Daerah ini mayoritas meliputi daerah hilir Waduk Gajah Mungkur, sebagian Kabupaten Wonogiri, Karanganyar, Sukoharjo, Klaten, Solo, Sragen, sebagian Kabupaten Ngawi, dan sebagian tempuran hilir Kali Madiun atau Bengawan Madiun. Selain itu, daerah ini merupakan daerah yang padat penduduk. Pada umumnya, kegiatan ekonomi di daerah bagian sungai ini lebih tinggi daripada bagian hulu dan hilir, dan didominasi oleh kegiatan industri. Akibatnya, banyak limbah yang masuk ke sungai dan mencemari vegetasi di daerah ini. Aktivitas masyarakat yang paling menonjol di daerah ini adalah pertanian, pemanfaatan air sebagai kebutuhan sehari-hari, dan peternakan serta industri. Lalu yang terakhir ialah daerah hilir. Daerah ini meliputi daerah sebagian tempuran hilir Kali Madiun, sebagian Kabupaten Ngawi, Blora, Bojonegoro, Lamongan, Tuban, dan berakhir di desa Ujung Pangkah di Gresik. Delta Sungai Bengawan Solo berada di daerah Sedayu, wilayah Kabupaten Gresik. Pada delta ini sengaja dibuat kanal oleh manusia, tepatnya sejak zaman Hindia Belanda. Delta Bengawan Solo ini menghasilkan sedimentasi sebanyak 17 juta ton lumpur per tahun. Delta Pangkah merupakan hasil modifikasi Sungai Bengawan Solo di bagian hilir. Salah satu tujuan dimodifikasinya bagian hilir dari Bengawan Solo ini adalah untuk menghindari pendangkalan di Selat Madura. Endapan dibawa oleh aliran Bengawan Solo dari ujung hingga hilir. Delta buatan yang merupakan hasil rekayasa yang berada di sebelah utara kota Gresik. Delta tersebut bernama Delta Pangkah karena berada di wilayah administratif Desa Ujung Pangkah. Dalam kajian aspek IPS terpadu, diantaranya ialah pada interaksi antar ruang, merupakan sarana yang vital untuk memenuhi segala macam kebutuhan manusia di sekitarnya. Dalam aspek ekonomi, yang pertama, sebagai mata pencarian manusia yang diambil sumber dayanya, ialah diantaranya tambang pasir, ikan, udang, dan lain-lain. Lalu yang kedua, sebagai jalur perdagangan pada zaman dulu yang digunakan pada masa penjajahan. Pada aspek sosial budaya, ialah akibat sebagai jalur perdagangan pada zaman penjajahan, maka pengenalan budaya dari luar serta penyebaran agama menjadi lebih tersebar melalui jalur sungai Bengawan Solo.
Dalam aspek geografisnya, Sungai Bengawan Solo ini terletak di 2 provinsi yang mengaliri di 3 daerah bagian hulu, tengah, dan hilir. Memiliki banyak cabang-cabang sungai yang kemudian berfungsi dalam mengaliri kebutuhan air bagi manusia. Dalam aspek historisnya, Sungai Bengawan Solo ini sudah ada hampir sejak zaman purbakala, terbentuk sekitar kurang lebih 4 juta tahun yang lalu. Banyak ditemukannya fosil manusia purba yang ada di sekitar Sungai Bengawan Solo. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Mohon maaf bila ada salah kata. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.